kalau kebetulan suami juga kerjanya jauh, kemudian saya juga di sini ada aktivitas juga gitu ya. Sementara saya pingin anak saya ini pinter dengan didikan uminya, pinginnya seperti itu, tapi ternyata ya kurang. Akhirnya saya memutuskan untuk gimana caranya saya pondokin lah gitu ya. Dan sepakati abinya juga menginginkan anak-anak kami semuanya diantarkan ke pondok gitu. Tapi yang saya ingin bertanya nih sama Umi, kira-kira bisa nggak anak saya ini tetap sekolah di reguler, tapi kemudian untuk tahfiz Qur'annya saya didik sendiri, atau saya masukin di rumah tahfiz yang tidak jauh dari rumah. Nah, tapi pasti ada kendala di HP nih Umi gitu, karena kita nggak bisa pantau anak terus atau kita batasi. Nah itu juga jadi kendala. Solusinya gimana nih? Saya tetap mengantarkan anak ke pondok atau saya didik sendiri nih? Gimana Mbak Erika? Langsung dijawab atau mau disimpan dulu? Tapi biar lebih komunikatif, jadi bisa langsung dijawab aja begitu nih ya. Langsung ya? Ya. Oke. Ibu kan sudah punya pengalaman anak ke-1 dan kedua ya? Iya. Kemudian dari pengalaman anak ke-1 kedua, sekarang mau nyobain yang ketiga nggak di pondok itu maksudnya ya. Tapi ternyata terkendala dengan kemampuan ya, merasa tidak cukup lah ya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan si anak gitu. Jadi sekali lagi di sini ya, itu tadi yang kita mungkin terbiasa dengan SWOT ya. Bagaimana kita bisa mengukur kekuatan, kelemahan, kemudian tantangan dan satu hal lagi itu ya yang biasa kita lakukan ketika kita mau mengambil keputusan gitu ya, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu benar-benar kita sudah nggak menyesali lagi gitu ya, kita nggak menyesali lagi. Artinya apapun nanti yang diputuskan kita sudah dengan berbagai pertimbangan. Kalau memang ingin dididik sendiri ya, artinya kita harus mempunyai persiapan keilmuan yang mencukupi. Jangan sampai nanti disesali oleh si anak ya, aku nggak disekolahin tapi umiku ilmunya nggak banyak. Nah ya, itu akan disesali. Kemudian kendala yang kedua kalau di rumah, selain kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan keilmuan anak, itu adalah gangguan internal ya. Gangguan internal itu ya HP kalau sekarang ya. Kayaknya si eksternal di luar diri, tetapi pada faktanya dia ada di dalam kamar, dia ada di dalam rumah. Tidak semua orang tua itu bisa mengelola dan mengendalikan masalah HP ke anak. Ya. Apalagi sekarang dengan yang sekolah formal ya, dengan anak-anak yang pakai setahun lebih itu sekolah dengan cara daring. Anak yang tadinya bisa kita atur tidak pakai HP atau mungkin hanya sedikit, tetapi dengan sistem yang berlaku setahun lebih itu mau tidak mau itu membuat anak itu dekat dengan yang namanya HP. Itu seperti itu ya. Jadi ini sebuah tantangan yang luar biasa. Nah, kalau memang kira-kira dengan dua tantangan itu sepertinya khawatir untuk tidak bisa memenuhi hak anak, ya kedua kakaknya itu dipondokkan ya nggak ada salahnya juga. Misalnya kita yang ketiga ini dipondokkan, bungsu itu tidak menjadi alasan untuk tidak memberikan hak yang sama kepada anak. Kalau kami itu membiasakan diri untuk berbuat adil, dalam artian kita beri kesempatan yang sama kepada anak. Kalau misalnya tidak diambil, itu kita sudah tidak disalahkan gitu, karena kita sudah memberi kesempatan. Jadi ketika anak ke-1, kedua diberi kesempatan untuk mondok, anak ketiga mau mondok, jangan sampai kita, oh nggak usah lah kamu anak bungsu temenin Umi aja di rumah kan. Nah itu nggak adil ya, itu tidak adil untuk si anak gitu. Kecuali memang anaknya udah lama, aku nggak usah mondok, aku di rumah aja temenin Umi. Nah tapi ini ya, disinilah kesempatan kita untuk bernegosiasi dengan anak. Oke, nggak mondok, tapi harus memenuhi hal-hal yang harusnya didapatkan di pondok walaupun tidak 100% gitu ya, seperti itu. Ya seperti contohnya waktu anak saya yang keempat nggak mau mondok, tapi kan banyak konsekuensi. Salah satu dari imbas dari keluarnya anak saya yang keempat itu nggak mau di pondok, itu suasana pondok yang kita hadirkan di rumah gitu ya. Artinya saat itu gara-gara anak keempat itu nggak mau balik ke pondok, kami orang tuanya itu kemudian terinspirasi membuat yang namanya rumah tahfiz ya.
Jadi anaknya nggak mondok nggak apa-apa, tapi dia masuk ke rumah tahfiz. Ya kan suasana pondoknya ada gitu. Jadi bakal sempat waktu itu kita bikin rumah tahfiz itu ada 7 cabang ya, 7 cabang. Kemudian itu berjalan sekitar 2 tahun. Tahun berikutnya kita sudah rumah Quran gitu ya. Setelah rumah Quran, setahun 2 tahun kita menjadi pondok tahfiz itu seperti itu. Jadi dari sebuah kegagalan tanda kutip ya, sebuah situasi yang berbeda karena anak nggak mau masuk pondok ya, itu justru menimbulkan sebuah produktivitas lain yang ya itulah itu bagian apa ya istilahnya kuasa Allah untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita ketika kita bisa menerima ya, kita bisa menerima kondisi anak itu dan kita kelola dengan sebaik-baiknya ya. Mungkin itu ya ininya Bu, pertimbangannya. Kalau masalah mau masukin pondok apa enggak sebaiknya, jelas bukan menurut saya, tetapi menurut ibu yang paham betul kondisi anak, kondisi keluarga, maunya anak, maunya orang tua, itu seperti itu. Cukup ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah cukup. Oke. Ya, Terima Bu Dian masih ada pertanyaan lagi? Sepertinya tadi ada beberapa gitu pertanyaannya. Insya Allah cukup sih. Putus. Sudah terjawab insya Allah. Ya, baik. Terima kasih Bu Dian ini dari Talang Padang ya sudah bergabung. Masya Allah. Aduh, kapan ini kita bisa ketemu di Talang Padang saat di Bandar Lampung? Boleh tuh nanti kita show begitu. Insya Allah suatu saat ya ada kesempatan kita ketemu. Ke seluruh provinsi, Masya Allah. Amin. Okay. Baik, Umi, ini ada pertanyaan berikutnya dari Kak Faris. Boleh disampaikan Kak Faris pertanyaannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih pertanyaannya sama dengan Umi Dian yang dari Padang. Jadi kan lebih ke saya dulu pernah sama di pesantren juga. Cuman ketika saya memiliki seorang anak, saya coba ingin memberikan pola asuh ke anak dari dini ini. Gimana caranya kita apa ya, lebih kan orang-orang berpikir kita mau apa ya, menjadikan anak menjadi generasi yang Quran itu kan kita berarti mindset kita wah harus dititipkan di pesantren atau di rumah Quran. Gimana caranya buat orang tua nih gimana pengen apa ya, mencoba secara pribadi gitu, antara Umi dan Abinya untuk memberikan pola asuh sendiri menjadi generasi Qurani tanpa harus di rumah Quran atau di pondok pesantren gitu loh, Mi. Sama sih kurang lebih. Karena kan masih baru dan pengen coba apa ya, mencoba gimana cara mendidik anak. Berhasilkah kita sebagai orang tua dalam mendidik anak tanpa harus didudukkan di rumah Quran atau di pesantren gitu loh, Mi. Oke. Nah, ini berarti kayaknya harus beli bukunya Umi ya, Umi ya. Ya, Umi silakan bisa dijawab, Umi. Oke, ini sebuah keinginan yang keren banget ya, sangat-sangat mendukung Umi ya dengan untuk anak-anak muda dalam artian yang generasi di bawah Umi itu sangat mendukung lah untuk bisa menjadi orang tua yang apa ya, mendidik anaknya sendiri ya, istilahnya mungkin sekarang homeschooling ya, homeschooling. Tapi satu hal ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu itu benar-benar harus diperhitungkan. Jangan sampai anak menjadi percobaan ya, jangan sampai anak menjadi percobaan. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Cuman ya itu tadi, ketika kita ingin mempunyai sebuah capaian, kita harus menyiapkan perangkat-perangkatnya gitu. Seperti contoh, ketika kita menginginkan anak menjadi yang selalu dekat dengan Al-Quran, kita siapkan perangkatnya. Gitu. Kalau misalnya kita sanggup seperti yang Umi tulis di Hafiz Rumahan itu, wah Masya Allah gitu ya. Tetapi mungkin tidak semua sanggup seperti beliau gitu. Beliau itu seperti bisa dibilang mengkarantina diri ya, mengkarantina diri dan keluarga jauh dari lingkungan ya. Seolah-olah bikin ini sendiri, bikin bikin lingkungan sendiri gitu. Dan nggak semua orang sanggup seperti itu gitu ya.
dengan kehidupan yang sangat sederhana gitu. Nah, kita itu hidup di zaman yang Masya Allah luar biasa. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan justru kemajuan teknologi, modernitas yang ada sekarang, itu luar biasa. Itu bisa kita bisa mendidik anak itu dengan hasil yang istilahnya kita nggak kalah deh dengan orang tua homeschooling lain yang bisa menjadikan anaknya jutawan di usia sebelum 10 tahun, itu kan banyak itu kan ya. Mereka bisa untuk urusan dunia. Nah, ini sebagai sebuah motivasi untuk kita juga harus bisa untuk urusan akhirat dan dunia gitu. Karena untuk sampai akhirnya ya dunia juga gitu. Nah, cuman ya itu tadi, semuanya harus diperhitungkan dengan matang, diukur kemampuannya, benar-benar harus ada sebuah kolaborasi dan menjadi sebuah tim ya dengan istri ya, suami dan istri itu harus punya visi yang sama, harus punya langkah yang sama. Supaya apa? Supaya jangan sampai di tengah jalan anaknya menjadi katakanlah objek percobaan, kemudian ini orang tuanya malah ribut terus, oh aku begini, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kita benar-benar yang harus diperhitungkan adalah si anak gitu ya, karena kita itu sedang mengurusi seorang manusia loh, bukan boneka, bukan robot yang bisa kita program semau kita gitu. Anak itu adalah ciptaan Allah yang khas. Setiap anak itu punya apa ya, punya ini sendiri-sendiri, punya keunikan sendiri-sendiri. Ketika kita memahami itu, kemudian kita bisa kelola sebaik-baiknya, maka kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada di anak gitu. Dan tidak semua orang tua berhasil untuk itu gitu ya. Tidak semua orang tua sanggup untuk itu. Makanya benar-benar di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan, terutama dari sisi kesiapan diri dalam artian ini ya, kematangan emosi kita. Kemudian kita juga harus mempersiapkan diri dengan keilmuan dan sebagainya. Bisa loh membayangkan ya, nah namanya ngurus anak, mendidik anak 24 jam sehari gitu. Gimana beteknya ketika satunya lagi ngambek, satunya lagi cari perhatian, satunya lagi gitu. Itu bisa benar-benar diperhitungkan. Bukan suatu hal yang mustahil dan kondisi saat ini sangat mungkin ya. Cuman ya itu tadi pesan saya, tolong, anak adalah jiwa ya yang tidak bisa kita jadikan sebagai uji coba semau kita. Kita benar-benar harus punya landasan, punya alasan. Misalnya kita melakukan ini ke anak, kita tahu alasannya ini, sebabnya ini, kalau perlu dalilnya ini, gitu seperti itu. Kita melakukan perlakuan yang beda lagi, alasannya ini, tujuannya ini, dalilnya ini dan sebagainya, itu seperti itu. Nggak lepas dari masalah kesiapan ilmu dan kematangan psikologis kita. Kayaknya cukup ya jawabannya seperti itu. Ya, siap Umi. Kak Faris sudah cukup ya? Atau ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Oke, siap. Itu tadi. Umi, ada pertanyaan lagi nih. Ini kan untuk orang tua yang punya anak-anak di pondok pesantren yang memang notabene bermukim begitu ya. Nah, di waktu ketika si anak ini pulang gitu kan. Nah, ini ada treatment khusus nggak Umi yang harus dilakukan kepada anak sehingga karena kan ini akan ada semacam kebiasaan yang berbeda begitu ya Umi ya, ketika di pondok terus nanti pulang ke rumah lagi begitu. Nah, ini ada tips and trick nggak Umi? Jadi gini ya, banyak sekali keluhan dari orang tua yang mungkin kecewa ya ketika anaknya itu pulang kok tidak seperti harapannya di rumah, kok kerjaannya cuma main HP ya, mainan, tiduran, nggak mau bantu orang tua, banyak banget gitu lah ya. Ya, mungkin disinilah yang perlu kita evaluasi ya, baik untuk diri kita, terutama selama ini apa yang sudah kita lakukan ke anak. Kalau sebelum ke pondok anak itu seperti itu, kemudian kita pondokkan anak, kemudian berharap anak itu pulang dengan perubahan total, itu ya tanda tanya lah ya istilahnya. Karena apa? Jadinya anak itu yang paling besar pengaruhnya itu adalah bentukan dari keluarga. Itu bentukan dari keluarga. Jadi ketika orang tua menuntut anak, itu harus diperhatikan selama ini apa yang sudah diberikan atau yang sudah ditanamkan ke anak. Ya, orang kadang-kadang tanpa pengaruh orang luar pun yang ditanamkan oleh orang tua ke anak itu tidak semuanya tertanam dan tumbuh subur. Apalagi ini, gitu kan, istilahnya ada pengaruh dari luar. Yang bisa jadi pengaruh luar itu merusak apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua, atau bahkan kadang-kadang ya istilahnya ya itu tadi bertentangan. Jadi
ketika kita berpikir masalah itu, di sini Umi melihat dua tipe ya, dua tipe global aja sih ya terhadap anak ketika mereka pulang pondok. Yang satu, orang tua yang tegang ya, tegang dalam artian begini. Ketika di pondok itu anak itu dengan aktivitas yang luar biasa, yang sholat malam, yang nggak lepas dari Quran, yang ini dan sebagainya. Nah, orang tua ini biasanya itu yang jadi patokan itu nanti anak di rumah harus seperti itu juga. Nanti orang di rumah harus seperti itu juga, apalagi kalau sudah dapat pesan-pesan sponsor, misalnya sebelum libur, ustadznya itu berpesan kepada orang tua, Bapak Ibu minta tolong dijaga ya anaknya supaya ini dan sebagainya. Itu tegang itu orang tua itu seperti itu. Tapi ada juga orang tua itu yang melihatnya dari sisi yang berbeda ya. Jadi pikirnya begini, anak sudah 1 semester misalnya, 1 semester bergelut ya di pesantren yang di sana dia berjuang. Ini untuk pesantren yang sungguh-sungguh ya, dalam artian anak itu benar-benar terkelola, waktunya ketat, terjadwal dengan kegiatan-kegiatan yang membuat anak itu tidak punya waktu untuk santai, liburan dan sebagainya. Nah, untuk yang tipe seperti ini ada orang tua yang ya udahlah, yang namanya selama 6 bulan atau mungkin 3 bulan sekali libur itu di sana mereka sudah berjuang, udah biarin aja lah mereka di rumah itu saatnya santai, saatnya main dengan adik-adiknya, saatnya untuk ya apa istilahnya jalan-jalan atau misalnya mau kemana dan sebagainya, itu diberikan gitu. Supaya apa? Supaya anak itu keluar dari pondok itu benar-benar fresh gitu, dan ketika masuk lagi ke pondok anak itu sudah siap gitu. Nah, bagaimana perlakuan orang tua ke anak itu benar-benar diperhatikan ya, diperhatikan bagaimana kondisi anaknya gitu. Kalau memang anak itu benar-benar ketika di pondok itu sungguh-sungguh ya, kemudian dia tidak lalai dengan kewajiban-kewajibannya, maka ketika keluar, kalau Umi sarankan, beri mereka waktu untuk bersantai, untuk refreshing dan sebagainya. Tapi kalau memang anak-anak itu di pondoknya juga memang dapat laporan dari ustaz, ini begini, anaknya begini dan sebagainya. Nah, itulah kesempatan ketika mereka pulang itu kita perbaiki gitu ya, kita perbaiki, kita ingatkan, kita ya kasih tausiah gimana ininya ya, bukan juga membuat mereka jadi mabok diceramahin terus, itu enggak gitu ya, tetapi dengan situasi yang berbeda kita ingatkan tentang apa ya istilahnya, waktu yang berkualitas. Sayang loh kalau kita yang punya kesempatan untuk mondok, punya kesempatan untuk dekat dengan Quran, kita lalaikan, kita sia-siakan. Alangkah banyaknya anak-anak yang lain kepengen masuk pondok tapi nggak punya biaya. Anak-anak lain kepengen masuk pondok tapi orang tuanya nggak setuju, ya. Itu seperti itu. Komunikasi yang model seperti itulah yang bisa mengingatkan anak tanpa menekan, gitu. Jadi ketika anak balik ke pondok itu justru mereka dengan semangat baru, dengan apa istilahnya komitmen baru dan sebagainya. Jadi seperti itu ya, bagaimana apa kita sebagai orang tua bisa menilai diri gitu. Oh, selama ini saya seperti apa? Oh, selama ini anak saya seperti apa? Gitu. Karena bagaimana anak sekarang, kita harus jujur mengakui bahwa itu yang paling besar berperan dalam anak itu jadi seperti ini adalah kita orang tua. Seperti itu. Ya, Umi. Tes. Umi masih tersambung ya? Masih. Oh iya, oke. Oke, Umi, ini luar biasa ya. Untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan, ada yang masih mau sharing ataupun ditanyakan dengan Umi Neni, dipersilakan. Kalau misalkan nggak mau untuk open kamera, bisa tanyakan lewat room chat. Begitu Bapak Ibu, dipersilakan. Yang tadi belum kebagian giliran untuk bertanya, boleh raise hand, boleh melalui room chat. Ya, kalau misalkan mungkin malu untuk open kamera ya, dipersilakan Bapak Ibu untuk bisa bertanya melalui room chat
Nanti akan kita bacakan untuk Umi Neni sebelum nanti closing statement. Boleh nambah lagi nggak? Boleh nambah pertanyaan nggak? Mana Mbak Erik ya? Kayaknya ada masalah sinyal. Nah, silakan aja kayaknya boleh ya, belum Oh, ditutupin. ya Mi, siap Mi. Gini Mi, kan terkait pola asuh, kan kita pengen coba apa namanya melakukan ya berusaha ini ya mandiri, walaupun ya nggak bisa dibilang juga coba-coba gitu untuk anak bahasanya, karena anak adalah aset kita juga. Oke. Cuman posisi kita ini kan anggap karena masih dalam kondisi balita juga nih Mi, anak kami ingin apa ya menanamkan, ada nggak treatment khusus dari Umi terkait anak kita. Sementara ini yang kita lakukan hanya kalau setiap apa ya tasmi atau ngaji bareng itu pasti sama anak bareng gitu, duduk bareng sama anak atau anak sambil tiduran gitu. Menurut Umi dari usia anak 6 bulan ini sampai nanti akhirnya beliau bisa baca tulis, apakah ada treatment khusus untuk apa ya belajarin anak agar anak tuh juga dengan sadarnya bisa belajar Quran sendiri, ngaji sendiri tanpa akhirnya paksaan dari kita untuk ayo bisa ngaji yuk gitu-gitu loh Mi. Setiap anak itu kan memang berbeda ya gitu. Jadi kitanya yang sebagai orang tua yang harus mengenali banget ya, mengenali karakter anak gitu. Ada anak yang tipenya dia gaya belajarnya itu dengan apa ya, kinestetik ya. Kalau gaya belajar kinestetik itu dia senang banget dengan apa ya, sambil bergerak terus gitu ya. Jadi kalau anak model kayak gini jangan diminta untuk duduk lama-lama gitu, dia nggak akan betah gitu. Tapi ada juga anak yang lebih suka, isinya lebih nyaman dengan mendengar gitu. Nah, kalau yang model kayak gini, setelin aja terus itu suara-suara yang ingin kita tanamkan ke memori mereka gitu, seperti itu ya. Jadi seberapa jauh pengenalan kita sebagai orang tua kepada karakter anak itu sangat apa ya, sangat membantu kita untuk bagaimana memperlakukan mereka dalam proses belajar mengajar gitu. Kalau Umi sendiri prinsipnya begini, situasi apapun, kondisi apapun, peristiwa apapun, itu harus kita jadikan pembelajaran, ya. Harus kita jadikan pembelajaran. Baik itu dari sisi menanamkan keimanan, kemudian menanamkan akhlak, wawasan, keilmuan dan sebagainya. Banyak banget ya, banyak banget hal-hal yang istilahnya kita nggak usah terlalu ter ini dengan masalah kurikulum, kemudian masalah itu bagus gitu, itu bagus gitu. Tapi sebenarnya secara alami pun kita sudah punya potensi itu ya. Kita sebagai orang itu sudah punya potensi mendidik anak. Tinggal kita kerahkan, kita asah kepekaan kita gitu ya. Sehingga kita bisa menjadikan apapun yang terlihat, apapun yang terdengar itu menjadi sebuah materi untuk pembelajaran kepada si anak gitu ya. Entah itu misalnya kita melihat sebuah peristiwa kecil misalnya ya, dia lari-lari ke sandung misalnya, itu juga sebuah peristiwa yang bisa kita jadikan pembelajaran. Kemudian misalnya bagaimana ketika dia menolong meringankan menolong kita untuk hal urusan kecil, itu juga bisa kita jadikan pembelajaran bahwasanya ya Allah, alangkah senangnya ya kalau kita bisa menolong orang lain. Itu bukan suatu hal yang remeh ya, bukan hal yang remeh ketika kita mengajarkan bergembira dan senang ketika kita melakukan kebaikan. Dan itu kalau kita biasakan dari kecil, itu akan menjadi karakter ya, akan menjadi karakter yang terbangun menjadi kepribadian si anak itu gitu. Jadi mungkin sebenarnya masalah teori-teori pendidikan itu di satu sisi itu membuat kita ribet ya dengan berbagai
jenis teori. Kalau kayak gini katanya nggak boleh, kalau gini begini, anak itu begini dan sebagainya. Enggak, sebenarnya kita itu bisa kok ya, bisa mendidik anak tanpa membaca konsep pendidikan yang istilahnya dirumuskan oleh manusia gitu. Karena kita punya potensi itu gitu ya. Ya tinggal kita ini aja kita selaraskan dengan tuntunan agama, itu insya Allah jadinya sudah bagus banget gitu ya. Sekali lagi bahwasanya momen apapun harus kita jadikan situasi atau momen pendidikan untuk anak-anak kita gitu, seperti itu. Baik, Masya Allah, Umi. Ini pokoknya hari ini benar-benar dapat insight banyak banget ya dari Umi. Pastinya terutama buat para orang tua yang saat ini anaknya sedang dipondokkan, atau mungkin bahkan kita juga yang akan menjadi orang tua gitu, sehingga bisa mempersiapkan lebih matang lagi. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Sebelum nantinya kita memintakan closing statement dari Umi, dari narasumber kita hari ini, ada yang mau ditanyakan kembali? Kak Faris tadi sudah cukup ya, Kak Faris ya? Alhamdulillah cukup. Terima kasih. Siap, Masya Allah. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, kami persilakan baik di room chat ataupun mau raise hand gitu untuk melalui voice dan atau open kamera, kami persilakan. Dari rekan-rekan milenial nih, ya. Kalau tadi ada dari ibu ya, dari ibu-ibu bapak-bapaknya, terus ada juga dari orang tua mudanya. Mungkin kalau yang belum menikah nih, kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan kepada Umi, kami persilahkan. Kayaknya cukup deh Mbak Erika, ini udah agak jauh dari sholat zuhur ini. Oke deh, baik. Umi kalau gitu langsung kita tutup ini ya Umi ya, mungkin closing statement-nya Umi untuk bisa sedikit mengingatkan kembali begitu, ataupun hal-hal yang tadi belum sempat disampaikan atau belum ditanyakan gitu, ada hal yang penting yang harus disampaikan, kami silakan Umi. Baik, untuk menutup acara hari ini, nggak banyak yang perlu dicatat oleh kita semua ya, bahwasanya kita ini adalah hamba Allah ya. Kita diciptakan itu tujuannya adalah untuk menghamba, untuk beribadah kepada Allah. Salah satu peran kita sebagai seorang hamba adalah sebagai orang tua ya. Yang mana orang tua itu diberi amanah oleh Allah ya. Diberi amanah anak, bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita didikan kepada anak itu menjadi tanggung jawab kita ya. Ya nantinya akan kita akan ditanyakan juga oleh Allah gitu masalah itu. Dan satu hal lagi yang benar-benar harus menjadi penekanan kita adalah bahwasanya perintah Allah itu kepada kita adalah untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka. Nah, inilah ya hal-hal seperti inilah yang harusnya menjadi suatu hal yang selalu kita ingat, menjadi bahan pikiran, sehingga apapun yang akan kita putuskan, langkah apapun yang akan kita ambil itu nggak lepas dari masalah ini. Bahwasanya kita adalah hamba Allah, bahwasanya kita adalah harus bertanggung jawab kepada Allah untuk semua urusan kita. Mungkin seperti itu ya, Mbak Rika. Ya, baik, Umi, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk kesempatannya hari ini. Alhamdulillah dapat banyak sekali ilmu-ilmu dan sharing pengalaman yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua ya Umi, insya Allah. Dan untuk semoga nggak kapok Umi kalau berhasil lagi dengan ACT. Insya Allah. Kegiatan-kegiatan dan tema-tema lainnya, karena insya Allah kita sih pengennya bisa offline ya Umi ya, nggak sabar pengen roadshow nih bareng Umi gitu ke berbagai daerah di Lampung. Doanya yang terbaik untuk Umi dan selalu salam untuk Abi dan juga keluarga. Insya Allah sampai. Dan mungkin ini Umi untuk
rekan-rekan dan juga para Bapak Ibu yang hari ini mengikuti webinar, kalau mau dapat buku-bukunya Umi ada di mana nih? Oh iya, memang Umi kan menerbitkan beberapa buku ya. Cuman memang kondisi saat ini tuh kita kita tidak melalui jalur toko buku ya. Jadi kita jual langsung ya dari penerbit, kemudian dari penulisnya dan beberapa rekanannya itu seperti itu. Jadi kalau memang mau mendapatkan buku-buku ya langsung aja ke Umi gitu. Cuman tadi itu kalau dicek nomor teleponnya kayaknya di belakangnya ada angka 8 ya tadi itu. Nanti di ini lagi aja ya, 0813 7914 7511. Boleh menghubungi nomor itu. Ya silakan aja nanti kalau misalnya mau apa ya ingin mendapatkan bukunya, insya Allah nanti. Ya itu ya Om ya, jadi 0813 7914 7511. Benar. Ya, jadi Bapak Ibu dan juga seluruh peserta webinar bisa save nomor Umi ini yang sudah dikirim melalui kolom chat. Nah, atau bisa juga sambung silaturahmi melalui media sosial lainnya begitu ya Umi ya. Iya, Sekali lagi terima kasih banyak Umi dan untuk seluruh Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dicatat sebagai amal kebaikan ya, pastinya mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semua. Dan kita bisa bertemu di lain kesempatan, di lain momen gitu dan di lain tema pastinya. Dan untuk Bapak Ibu pastinya juga bisa selain follow ya tadi wajib follow akun-akun media sosialnya dari Umi Neni, juga jangan lupa untuk bisa follow akun ACT_Lampung karena di sana ada banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik dan pastinya juga kita sedang berikhtiar gitu. Tentunya kalau kita berbicara mengenai santri gitu, ACT Lampung, ACT Bandar Lampung punya banyak sekali instrumen-instrumen atau program yang untuk membersamai para santri, di antaranya ada dan juga Alhamdulillah. Alamin untuk bisa silaturahmi terus menerus kegiatan bersama. Wabillahi taufik